Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan kata kerja atau fi'il dan digunakan untuk menyatakan peristiwa yang berkaitan dengan waktu, yakni waktu lampau, sekarang, atau yang akan datang. Dan terdiri dari predikat, subjek, dan objek. Predikat adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya aktivitas. Subjek adalah kata benda yang menunjukkan pelaku dari aktivitas tersebut. Sedangkan objek adalah kata benda yang dikenakan pekerjaan kepadanya. Contoh di sini, membeli Farhan buku. Predikat, subjek, objek. Ini agak berbeda dengan struktur bahasa Indonesia, di mana kalau struktur bahasa Indonesia biasanya selalu menempatkan subjek ada di awal kalimat. Sehingga dalam bahasa Indonesia, Farhan membeli buku. Toyib, nastamir. Tarkib atau struktur jumlah fi'liyah. Susunannya seperti ini. Ada fi'il yang diikuti dengan fa'il, kemudian maf'ulun bih. Maf'ulun bih saya kasih warna tersendiri di sini karena maf'ulun bih itu tidak mutlak harus ada dalam sebuah jumlah fi'liyah, dan yang mutlak harus ada adalah fi'il dan fa'il. Contoh di sini, katabat tolibud darsa. Kalau diterjemahkan secara kata per kata, jumlah ini adalah telah menulis siswa itu pelajaran. Tetapi cara menerjemahkan semacam itu tidak sesuai dengan kaidah kalimat dalam bahasa Indonesia. Maka terjemahan yang betul adalah siswa itu telah menulis pelajaran. Di sini kataba atau fi'il atau predikat dan at-tolibu adalah fa'il atau subjek, dan ad-darsa adalah maf'ulun bih atau objek. Untuk selanjutnya, saya tidak akan menyebut predikat, subjek, dan objek, melainkan saya akan menyebut fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Toyib, nastamir. Kaidah jumlah fi'liyah. Pertama, fi'il dan fa'il harus sama jenis dalam hal muzakkar dan muannasnya. Kemudian fi'il harus selalu mufrad, walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Dan terakhir, fa'il harus dalam keadaan rofa. Dan ingat, tanda rofa dasar adalah harokat dhoma. Mari kita perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Pertama, koma Hasanun. Lihat di sini bahwa Hasanun adalah seorang laki-laki.
Sesuai dengan kaidah nomor 1, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Oleh karena itu, fi'il atau kata kerja yang digunakan juga harus menggunakan kata kerja untuk orang laki-laki, yakni koma. Dan ingat juga bahwa hasanun di sini harokatnya dhamma. Karena sesuai dengan kaidah nomor 3, fa'il harus dalam keadaan rofa. Dan tanda rofa dasar adalah dhamma. Maka di sini hasanun berharokat dhamma. Contoh kedua, qomat Maryamu. Kita perhatikan di sini bahwa Maryamu adalah seorang perempuan. Oleh karena itu, fi'il yang digunakan harus kata kerja untuk orang perempuan. Maka di sini menggunakan kata qomat. Ciri bahwa ini kata kerja yang digunakan untuk perempuan adalah adanya tak sukun di sini. Contoh yang ketiga, asraqat as-samsu. Perhatikan lagi di sini bahwa as-samsu di dalam bahasa Arab dianggap sebagai kata benda yang berjenis perempuan atau isim mu'annas. Sehingga kata kerja yang digunakan juga kata kerja yang digunakan untuk perempuan, yakni asrokot, mengandung tak sukun di belakangnya. Kembali lagi di sini bahwa asamsu sebagai fa'il harus berharokat dhamma sesuai dengan kaidah nomor 3. Perhatikan juga di sini bahwa sebagai fa'il bukan harus manusia. Asamsu di sini adalah benda, dan benda bisa menjadi fa'il atau pelaku. Di dalam bahasa Arab, yang menjadi pelaku tidak harus manusia. Semua benda-benda bisa menjadi pelaku. Contoh yang keempat, yasumu al-muslimuna. Yang perlu diperhatikan di dalam contoh nomor 4 ini adalah al-muslimuna adalah orang-orang Islam yang jumlahnya banyak. Orang-orang Islam berpuasa. Walaupun fa'ilnya orang-orang banyak, maka fi'ilnya tetap menggunakan kata kerja untuk mufrad, untuk satu orang, sesuai dengan kaidah nomor 2, yakni fi'il harus selalu mufrad sekalipun fa'ilnya musanna atau jamak. Di dalam contoh nomor 1 sampai 4 tidak ada objek atau tidak ada maf'ulun bih di sini. Karena kata kerja yang digunakan yakni koma, astaroko, dan yasumu tidak membutuhkan objek. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa maf'ulun bih tidak mutlak harus ada dalam susunan jumlah fi'liyah. Contoh kelima, fahimat tolibu al-qaidah. Siswa itu telah memahami peraturan. Nah, di sini baru ada
yang namanya maf'ulun bih, yaitu al-qaidah, karena kata fahima membutuhkan objek. Nastamir, mari kita perhatikan contoh-contoh di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kita fokus pada kata kerja atau fi'il dan fa'il, di mana dalam contoh-contoh ini kata kerja saya kasih warna biru dan fa'il atau pelaku saya kasih warna hijau. Sehingga di sini khotama adalah fa'il, Allahu labdul jalalah adalah fi'il, dan harokatnya di sini dhamma. Artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Perhatikan dalam terjemahan ini bahwa fa'ilnya Allah didahulukan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, sekalipun kalau teks aslinya yang lebih dahulu muncul adalah khotama, yakni kata kerjanya. Contoh kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim mewasiatkan itu, ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Fiilnya di sini adalah wasso dan fa'ilnya adalah Ibrahimu. Kita perhatikan di sini bahwa antara fiil dan fa'il tidak berdempetan langsung. Di sini ada huruf lain, di mana ini adalah susunan jar wa majrur. Hal seperti ini lumrah di dalam susunan bahasa Arab jumlah fi'liyah, bahwa antara fi'il dan fa'il disela oleh huruf-huruf yang lain. Contoh ketiga, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asaddu qaswata. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Perhatikan di sini bahwa kulubun, hati-hati itu di dalam bahasa Arab dianggap kata benda perempuan atau ismun mu'annas, sehingga kata kerja yang digunakan juga harus menggunakan kata kerja untuk perempuan, yakni qasat. Ciri kata kerja perempuannya adalah adanya tak sukun di sini. Nastamir. Mari kita cek pemahaman kita. Pertama, tadbuhu Fatimatu fil matbah. Fatimah sedang memasak di dapur. Dahabal abu ilas suki. Ayah telah pergi ke pasar. Tajamma'a ala ibuna. Para pemain telah berkumpul. Safaro Hasanun ila Su'udiyah. Al-jabalu murtafi'un. Yaktubu
al-muallimatu. Jalasu atau yaruna. Dari ketujuh contoh ini, silahkan dipikirkan apakah di antara contoh-contoh ini ada yang benar atau ada yang salah, benar semua atau salah semua. Silahkan dipikirkan sesuai dengan pemahaman Anda. Toyib. Nah, yang benarnya adalah ini. Nomor 1 sampai 4 benar dan nomor 5 sampai nomor 7 salah. Saya ambil contoh untuk contoh yang nomor 2. Dhahabal abu ila suki. Al-abu, ayah, adalah seorang laki-laki. Oleh karena itu, fiilnya dhahaba juga harus menggunakan fiil untuk orang laki-laki. Kemudian saya ambil contoh yang salah. Al-jabalu murtafiun. Sebetulnya jumlah ini betul baik secara struktur maupun maknanya. Hanya saja jumlah ini adalah jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Kemudian contoh nomor 7, kita lihat bahwa fa'ilnya al-muallimatu adalah perempuan, sedangkan fi'ilnya yaktubu adalah fi'il mudhari yang digunakan untuk dia laki-laki dengan adanya tanda ya di sini. Contoh yang ketujuh, jalasu at-toyarun. Para pilot telah berdiri. Di sini salah. Karena apa? Karena kita lihat bahwa jalasu di sini adalah fi'il madhi yang digunakan untuk orang banyak atau jamak, sehingga ini tidak memenuhi kaidah nomor 2 tadi bahwa fi'il harus mufrad sekalipun fa'ilnya jamak. Nah, ikhwatu iman, pencinta channel Tepian Ilmu, apabila di antara kalian ada yang belum paham tentang apa itu fi'il untuk jamak, apa itu fi'il untuk mufrad, apa itu fi'il untuk perempuan, apa itu fi'il untuk laki-laki, apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan lain-lain, jangan khawatir, karena memang ketika kita membahas jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, sebetulnya ini kita adalah loncat ke depan, di mana jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu adalah muaranya dari semua pelajaran tentang tata bahasa, bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Dan nanti untuk memahami secara komprehensif jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, sebetulnya kita membutuhkan mempelajari hal-hal yang lebih mendasar dulu, yaitu tentang isim dan tentang fi'il dan tentang harfu. Dan itu nanti akan saya bahas secara detail pada video-video saya yang selanjutnya. Nah, namun sebelum saya membahas tentang detail-detail materi tentang fi'il, tentang isim dan harfu dan lain-lain, pada video yang akan datang, al-video al-qadim, saya akan membahas
Kharitatut Tariqi Lisafil Lughatil Arabiyah, yakni the roadmap for our Arabic language class, atau peta jalan untuk kelas bahasa Arab kita. Apa yang saya maksud dengan roadmap di sini adalah saya akan membahas kisi-kisi dari awal sampai akhir dan yang dijelaskan secara berurutan untuk memahami materi-materi apa saja yang harus kita pahami di dalam belajar seluruh kaidah-kaidah nahwu dasar atau pelajaran tentang struktur dasar atau grammar dasar bahasa Al-Quran. Sehingga kalau kita memahami semua apa-apa yang sudah ada di dalam kisi-kisi itu, maka insya Allah kita akan memahami secara komprehensif dasar-dasar grammar bahasa Al-Quran. Oleh karena itu, silakan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan share dan tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi ketika saya menayangkan video-video yang baru. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Syukron lakum jami'an ala musyahadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.